Halo pendengar setia omongin aja, apa kabar nih? Harus baik-baik aja ya. Kalian tahu gak sih, hari ini kita itu mau bawa topik spesial. Kalau topik spesial nih, apa sih yang kira-kiranya lagi anget-anget sekarang? Selain pesta demokrasi, ya, pesta demokrasi. Jadi kita itu di sini mau bahas soal strategi pemilu 2024. Daripada cuma jadi omongan, yuk kita omongin aja. Tapi sekarang gue di sini nggak sendirian aja nih. Ada temen-temen yang keren bakal ngehiasin ramenya podcast ini. Yang pertama ada Bang Zidan. Halo, bisa kenalin dong apa Ya. nih? Gua namanya Zidan ya. Sibuknya Itu apa sih? Sibukan gua sih selama ini ya pekerjaan ya sama sedang kuliah. Budak korporat ya ternyata. Sekarang kita lanjut lagi nih ke Sama Mbak bucin Mbak. nggak sih? Iya. Sekarang kita lanjut lagi nih ke Mbak Zifra. Hai. Sibuknya apa sih Mbak Zifra? Sibuknya kuliah sambil kerja aja sih ya kayak Zidan. Oh, Oke, independent woman ya. Nih sebelah gue nih ada nih yang agak berisik nih. Kenalin dong siapa? Hai, aku Santi. Sibuknya ngapain? Sama nggak sih, sama sih. Oh. Pasti kan sama aja. Duplikat. Kuliah, kerja. Keren wanita tangguh. Pacaran nggak sih? Iya. Nah lanjut nih ada Bang Maisel nih yang paling keren nih. Coba Bang Maisel kenalin dong siapa nih? Halo, kenalin. Ya. Sibuknya ngapain? Sekarang sibuknya kerja, ngurus anak, Wih, istirahat, tidur, keren banget. ngurus keren keluarga, gitu-gitu doang. Ngurus negara nggak? Enggak. Aduh, tapi ada kita yang di ngurusin. Tambang, hutang. Kita di sini malah mau ngurusin negara. Wah, gokil banget. Berat banget ini sebenarnya jawaban. Aduh, pusing banget ya. Nah, pas banget nih. Di meja ini nih kita mau ngomongin soal negara. Kan Bang Maisel kita mau ngurusin negara gak sih? Ya. Pusing nggak sih? Ya, Kakak pusing. gue lu aja sih. Aduh. Nah sekarang gue mau nanya nih soal strategi percalon. Kan kalau misalkan lagi pemilihan umum nih, pasti paslon-paslon ini punya strategi jitunya nih. Kira-kira tuh menurut kalian tuh percalon ini yang strateginya jitu tuh buat untuk maju di Indonesia, biar Indonesia tuh punya progres gitu. Menurut kalian tuh siapa sih? Coba. Kalau dari gue dulu ya. Iya. Setiap calon kan punya strateginya masing-masing dan itu bagus ya strateginya. Apalagi kalau kita ngelihat debat capres sama cawapres. Iya sih. Tapi balik lagi, gimana caranya mereka benar-benar bisa mengaplikasikan strategi itu di Indonesia? Kan kita masih belum tahu. Maksudnya itu dari strategi mereka doang. Jadi memang gue tuh pengen lihat kerja nyatanya gitu. Oh berarti nggak janji manis nih ya? Iya. Tapi kan sekarang banyak yang janji manis nggak sih? Benar sih, betul. Kayak dia awalnya janjinya pengen begini, taunya pas udah jadi malah omong kosong. Tapi kan yang penting kepilih dulu nggak sih? Kalau misalnya kayak gitu. itu jalur kayaknya dari jalur. Jalur langit kayaknya. Oh Aduh, iya, oke. siap. Menurut Bang Maisel gimana nih soal strategi buat Indonesia ini? Contohnya kayak paslon-paslon sekarang deh, menurut strategi yang paling jitu tuh biasanya dipunyain sama paslon yang mana sih? Kalau boleh sebut merek nggak sih? Iya. Karena sih. Boleh kali sebut merek Boleh dikit kali. lah. Ngomong-ngomong apa nih bang milihnya? Kayaknya milihnya apa ya? Yang Oh, gemoy-gemoy iya. kali. Oh, ya. gemoy. Sesuai, Goyang. yang gemoy itu Oh, yang gemoy. Yang gemoy ya, ya Oke. tahu-tahu. all in ya bang. Alin. Ai. Jadi Bikin jaji dong nanti. Bikin jaji. Si gemoy itu. Oke. Untuk strateginya tadi ya, gue sih kalau gue pengennya ya strategi dari mereka itu mensejahterakan para pekerja dulu ya. Kayak misalkan kan banyak nih ya pengangguran di Indonesia ini ya. Gue pengen tuh kayak regulasinya dari Dijalanin lowongan gitu kerja gitu. Ya. Kayak dari maksimal umur kan sekarang 25 sampai 30. Gua mau itu dihilangin gitu. Betul, apalagi sekarang tuh lagi bonus demografi, Iya, makanya kita betul. harus bener-bener manfaatin namanya sumber daya Iya, manusia gitu betul. ya kan, betul banget. Jadi kita harus punya pemimpin nih yang bisa ngebawa progres untuk pekerja-pekerja apalagi yang sekarang lagi giat-giatnya nih, Betul. lagi aktif-aktifnya umur. Benar, setuju. Widih, keren banget dan jawaban lo ya Dan ya, kayak progresif banget gitu loh orangnya. Mikir ke depan gitu loh. Iya betul. Itu jawaban AI kayaknya. Iya.
Emang boleh AI itu? Ya jemput merek lagi Ya. deh. Aduh. Ya namanya juga Eh. modern ya kan. Oh iya, bisa, bisa. Kemanfaatannya Iya, ada. betul. Wede. Nah, sekarang gue mau nanya lagi nih soal perekonomian. Kalau perekonomian tuh sebenarnya tuh yang dipikirin tuh apa sih kalau nggak duit, kalau nggak kerja. Nah, sebenarnya tuh di sini Perpason itu juga punya visi dan misi untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia nih. Kira-kira ini nih ya ada pasangan calon nggak sih yang menurut kalian tuh ih gila ini tuh program mereka tuh bagus loh buat progres Indonesia ini terutama di bidang perekonomian. Bisa mungkin Bang Maisa ngasih komentar nih buat paslon-paslon yang ada di Indonesia nih yang super keren ini nih gimana nih? Yang paling jitu deh gitu. Yang paling gitu ya kayaknya Gemoy. gemoy, tetap gemoy. Jadi pilihannya tetap Gemoy. Karena Gemoy garis apa kertas. alasannya? Kayaknya dia punya ambisi yang bagus ya. Sebenarnya itu dia pengen nuangin ini tapi belum kesampaian nih. Oh gitu. Udah 2 kali kan dia sampai saat Oh ini. iya iya. Iya, benar. Sekarang udah ketiga. Iya, 2 kali Iya, gagal iya. sampai saat ini yang ketiga. Kayaknya ada ambisi yang dia pengen banget korbanin gitu. Menurut Kalau menurut gue nih ya, semangat banget. enggak, maksudnya gini, mau jelasin aja. Sebenarnya calon presiden kita tuh sebenarnya prokernya semua menurut gue bagus-bagus Iya sih. sih. Kayak lu lihat aja kayak dari Anies, Bapak Anies maksudnya, terus sama Bapak Prabowo, maaf ya, sama Pak Ganjar ya. Menurut gue tuh semuanya bagus-bagus sih, dari visi, dari prokernya. Mereka juga semuanya kan punya di bidang masing-masing ya. Kayak menurut gue gitu. Tapi gue tuh ya, gue lebih prefer ke Prabowo sih karena apa? Dia itu pernah ada di debat waktu itu dia mau membangun pertambangan nikel dan itu tuh kalau misalkan dan dia tuh mau membangun bukan menjadi bahan mentah doang. Jadi tuh kayak suatu hal tersebut tuh bakal jadi benefit gitu loh yang lebih besar. Jadi kita nggak ngebuang-buang itu semua. Jadi dia membangun semua itu untuk income Indonesia gitu. Iya pembangunan nikel contohnya waktu itu. Jadi gimana kalau menurut Zip? Menurut gue ya semuanya sih oke ya untuk program kerjanya semuanya juga bagus, apalagi mereka kan juga baru bahas tentang pertahanan untuk negara ya istilahnya iya, kayak itu yang kebobolan menarik. data Oke, gitu baru kan. kemarin banget. Itu lumayan seru Wah, banget gila, sih. gila. Tapi menurut gue itu saling nyindir. Iya Gimana benar ya? saling nyindir ya, tapi kalau kita ngomongin lagi ke program kerja dan untuk masalah privacy untuk kebobolan data, tapi kan itu juga penting ya. Iya. Itu sebenarnya masih sampai saat ini gue sendiri masih mempertimbangkan sih dari ketiga calon ini gitu. Oke. Berarti mumpung masih ada debat-debat nih yang Iya, berikutnya benar. kita harus lebih selektif jadi generasi muda gitu. Oke, jadi sekarang gue mau ngomongin soal dampak pesta demokrasi buat lingkungan. Kan kita tadi udah ngomongin nih soal dampaknya buat ekonomi. Sekarang kita buat lingkungan nih. Sebenarnya tuh pesta demokrasi ini tuh juga berpengaruh besar nih buat lingkungan kan, apalagi nih kalau beda pendapat nih, wah udah bacok-bacokan nih berkata ya kan. Nah jadi tuh menurut Zifra deh, kalau menurut Boleh. Zifra ini, menurut Zifra pesta demokrasi yang berpengaruh untuk lingkungan, contohnya di lingkungan rumah lah gitu, menurutnya gimana tuh? Di lingkungan rumah ya, kalau rumah sih menurut gue kan banyak banget pastinya dari paslon-paslon itu yang ke rumah-rumah buat kampanye mungkin atau ke RT kemarin RW. soalnya, kemarin rumah gue juga kayak gitu sih. Tuh, ada kan pasti beberapa dari kita ada banyak. Di rumahnya juga masuk nggak? kan. Belusukan kan? Belusukan. Iya. Bener. Nah itu banyak banget kan. Nah makanya dari itu sebenarnya ada juga sampai yang katanya dengar-dengar sih dimintain KTP gitu. Itu di rumah gue banget. Oh, ada? Serius, iya, Wah, sumpah gila. kayak. Oh ternyata beneran ada Biar ya. apaan dimintain KTP? Gue juga nggak tahu sih bang, cuma nggak tahu kayak dari mak gue gitu loh, kayak dari partai mungkin dia pengen partainya menang atau dari calegnya sih bang Oh, sebenarnya. oke. Jadi calegnya ini kayak ngasih data gitu loh, minta data orang buat misalnya berapa orang nih, gue pengen gue tuh menang gitu. Oh, gitu. Pasti kan ada embel-embel dikasih, Iya. ada. Waduh. Terus bang. Iya. Pasti kalau dari lingkungan tuh ngaruh banget ya kalau ke rumah-rumah gitu atau apalagi lingkungan RT RW atau kelurahan, kita kan nggak tahu ya, bukan orang dalam. Tapi yang gue yang relate nih sama kehidupan gue itu di kantor.
Oh, di Kenapa kantor. tuh? Iya, di kantor. Karena ada kantor temen gue itu, yang bener-bener satu kantor tuh harus milih satu capres. Waduh. Jadi harus pilih lu satu calon di ini. satu kantor itu dikasih apa sebenarnya? Nah itu gue nggak tahu karena mereka tidak membocorkan, nggak tahu dikasih apa, tapi bener-bener harus milih. Berarti Money kah? berarti Money. pasal 6 nggak berlaku dong ya kalau kayak gitu. Makanya Wow. Kayaknya sih itu itu integritas sih berlebihan sebenarnya. sih. Iya, menurut gue itu suatu Kan tindakan sebenarnya- yang nggak bisa iya. kita Kalau Betul. pemilihan itu kan sih. kita harusnya sesuai kita ya, sesuai Iya. kita mau Bener. memilih siapa Mm. yang kita sukain kan, nggak kayak lu harus joblos ini ya, lu joblos ini, ntar ada imbalan. Itu kan sama aja kayak apa ya? Kita kan menurut gue, punya kebebasan buat curangnya. memilih ya kan. Tapi kalau menurut Santi sendiri nih, buat lingkungan rumah tuh ada lagi nggak sih beberapa komentar gitu? Kalau gue enggak sih, kan gue juga di rumah gue juga jadi karang taruna ya. Jadi kayak Karang Taruna, anak organisasi banget. aduh nggak kayak gitu. Jadi banyak banget partai yang pengen masuk gitu loh, karena kan kita kayak apa namanya banteng lah ya istilahnya. Banteng. Banteng itu kayak misalnya di satu lingkungan saya udah banteng nih. Jadi partai-partai yang lain tuh pada nggak masuk kan, nggak mau masuk gitu karena misalnya di lingkungan kita tuh udah merah semua gitu. Jadi iya, ini Mendominasi Iya, lah. jadi kayak satu lingkungan itu dia udah merah loh gitu. Tapi gue juga pernah lo punya suatu lingkungan yang begitu gue masuk ke salah satu yang ibarat kata homogen nih sama paslon ini. Jadi gue masuk situ kayak, oh lu milih ini, kok lu milih itu sih gitu. Iya, padahal Sumpah. kita nggak milih sama sekali karena emang tuh partai emang masuk kan. Karena sebenarnya emang kita kan harus membutuhkan partai ya, jadi dari Karang Taruna gitu. Nah terus kalau misalkan nih di lingkungan akademis itu sendiri, menurut Zidan sama Bang Maisel tuh gimana sih? Coba. Kalau menurut gue sih untuk lingkungan akademis ya, Mm-mm. kan rata-rata lingkungan akademis itu anak-anak muda ya. Iya. Gen Z. Gen Z. Iya, iya. Gen Z sama aja. Sama aja dong. Betawi punya mah genjet. Nah, ya, Gen Z. Jadi kalau menurut gue sih anak-anak Gen Z ini dia lebih milih apa ya, pengen keinginannya sendiri, nggak mau kayak dari Dipilih. orang begini ya dipilih. Karena kan menurut gue juga Gen Z kan pada batu ya, kepala Iya, batu betul. nggak Pak. sih? Dan Batu. mereka tuh Lebih berani harus sih lebih banyak sebenarnya. tahu nih. Kalau menurut Bang Maisel nih sendiri nih, kalau Bang Maisel kan ibarat kata nih sudah matang gitu. Gimana nih Bang Maisel? Kalau untuk Gen Z ya kayaknya harus banyak sosialisasi Soalnya ya. Bang Maisel bukan Gen Z ya? Iya, betul. Aduh, wah Jadi banget harus, Bang. harus banyak sosialisasi Iya, betul. ya kan. Walaupun sebenarnya kan hak suaranya mereka kan dibutuhkan juga kan. Ya, Jangan sampai benar. terjadinya golput itu. Iya, Banyak betul. banget nih Gen Z sekarang. Betul. Golput itu kan bisa dimanfaatkan, bisa ambil alih suaranya. Betul. Jadi kita sebenarnya harus, pemerintah juga harus ambil Tegas ya Bang. peran juga ya sebagai otoritas, menyosialisasikan tentang partai-partai sendiri ini, ya. paslon-paslon ini Betul. kepada Gen Z tersebut. Biar nggak salah Benar. pilih kayak aku pilih kamu ya. Tapi bukan cuman dari pemerintah aja Shock ya. dikit. Mungkin dari para paslon juga Iya, nih. betul. Mungkin dia harus ngasih visi dan misi yang jelas untuk generasi muda, apalagi buat yang baru nyoblos gitu. Iya, apalagi nih wah Iya. ini baru nyoba. Kan Terus katanya baru juga- nyoba juga Gen Z sama. Iya, kan? rata-rata tuh orang yang baru nyoblos itu kemungkinan besar ngikut orang tuanya. Kedikutan aja. Iya. Kalian juga baru nyoblos kan? Baru tahun ini. Ya kebetulan sih kalau gue udah 2 kali sih. Sama dong. Ini Berarti yang suhu ini, suhu. ini. Ih, sakit banget nggak disalamin. Oh my god. Kalau menurut gue Gen Z ini harus benar-benar ada suara-suara dari paslon yang benar-benar harus cocok nih gitu. Selektif lah ya Iya, jatuhnya. selektif. Tapi kan Jangan sampai kayak debat apa gitu kayak kemarin gitu ya, sindir-sindiran. iya itu Iya, nggak baik benar. banget Nggak sih. baik Jadi banget tuh sih. harus apa ya? Harus relevan lah ya Iya. maksudnya. Jadi kalau misalkan data akan semua keluarin. Kalau menurut gue sih Betul. gitu sih. Kayak jadi nggak harus ada yang selang-seling gitu katanya kata ini katanya. Sedangkan kita ini salah satu generasi yang butuh depan mata gitu Betul. loh. Iya sih. Apalagi kan generasi Gen Z ini juga pernah dibilang kalau nggak ada ikut andil dalam negara gitu ya. Ada yang bilang. Tuh kayaknya aku tahu. Gue kayak tahu kayak gitu. Iya. Kayaknya itu viral Ya, banget. itu viral banget di Nggak sosial boleh dong. media. Itu mereknya kayaknya sensitif banget deh. Oh. Maka dari kita itu takutnya kita di
perlu Iya. juga kan ada visi misi yang Iya, jelas betul. benar dari Visi misi yang capres jelas. cawapres. Jujur aja ya, gue yang kedua kali ini bingung ya untuk milih siapa gitu. Bingung kenapa? Kan udah punya Karena pilihan. enggak, yang itu mah beda. Itu backingan hidup. Karena apa ya? Selama yang gue tonton ini debat-debatnya itu nggak ada yang masuk gitu visi misinya. Bisa? Kenapa? Karena Karena penyeleneh Iya, semua betul. ya menurut gue kayak nyeleneh dari topik pembicaraannya menurut betul, gue. kayak pengen menang sendiri gitu. Iya, yang satu misalnya udah jawab benar tiba-tiba saling nyindir, yang ini, Betul. terus satu lagi juga kayak gitu. Karena Jadi merasa sama menurut gue. Betul. Jadi menurut gue sih harus kasih visi misi yang jelas ya untuk Gen Z gitu. Menurut gue itu udah termasuk jelas ya, cuman kita harus perlu explore lagi. Explore Betul. lebih dalam itu Setuju. perlu. Jadi anak-anak Gen Z, kalian gak boleh malas buat cari fakta. Betul. Dengerin. Ngiming-ngiming nih tadi soal Gen Z. Sebenarnya Sebenarnya udah tuh ngomong udah capek banget ya. Iya, Nggak nggak usah sih, minum nggak dulu, apa-apa. minum dulu kata gue. dah kita gacor. Nah, kita nih kan tadi udah ngomongin nih soal Gen Z nih, gembar-gembor Gen Z. Sebenarnya tuh Gen Z ini punya antusias gak sih buat pemilu ini? Kayak ada nggak sih gregetnya gitu loh Gen Z ini? Kalau gue sih ya sebagai Gen Z sih ada sih. Ya pasti greget. ada sih, kan rata-rata Gen Z semuanya pada all in apa bang? Gemol. Apalagi Apa tuh, kebanyakan Bang? Pas baru waktu, Bang? nyoblos juga kan, baru Boleh. pertama kali nyoblos. Mungkin juga karena para Gen Z berpartisipasi ini karena adanya wakil nomor 2 Oh iya, jadi kan Mas gini. Ganjar. kok Mas Ganjar? Sorry buat Mas Ganjar. Kamu nonton debat Mas nggak, Pak? Ganjar, Mas Ganjar kan presiden. Betul. Gimana? Yang nomor urut 3 itu. Oh iya. Satu mah ini Satu dong. mah ini. Oh, iya. Aduh, ini mah dia Ini lebih kayaknya dia nggak Iya. nonton debat sih. Iya. menurut gue. Jangan-jangan nanti nggak tahu ya. Pasti Dia nomor nyoblos empat nomor dia. berapa ya? Satu. Mas Gibran maksudnya. Iya. Mas Gibran. Iya Mas Gibran 2. Sebenarnya tuh kalau menurut kalian nih si Gibran sama Prabowo ini suatu perpaduan yang pas gak sih? Apalagi kan sekarang nih kayak Prabowo sama Mas Gibran itu ibarat kata kan generasinya lumayan lah gitu. Iya, lumayan jauh lah ya. Jauh banget. Jadi apa Gibran ini satu magnet nih buat Gen Z nih buat milih nih gitu. Menurut gue si Mas Gibran sih punya apa ya? Punya pikiran yang bener-bener kayak bagus sih menurut Iya, gue. betul. Kayak debat Apalagi tuh debat kan, kemarin itu dia iya, benar-benar dia bener-bener bagus banget sih menurut gue. kayak mendorong buat Gen Z itu lebih bergerak lagi. Iya, biar nggak diem doang Len, maksudnya kayak gitu. Gue lihatnya tuh juga Gibran salah satu orang yang ngedukung banget nih Antusias soal, banget iya, gak? soal apalagi Iya. produk-produk Indonesia nih mungkin nih Betul. dengan Iya, adanya bener, produk dia lokal. nih sudah kayak Makanya ya, banget. apalagi dengan adanya dia menggunakan barang-barang produk lokal itu akan Betul. mengundang Gen Z ternyata produk lokal tuh sebagus itu dan itu bisa Betul, meningkatkan betul. perekonomian Iya. kalau menurut Bener. gue sih gitu. Jadi menurut kalian nih ada lagi nggak sih komentar dari kedua paslon yang generasinya tuh lumayan jauh nih? Menurut gue sih udah saling support banget ya, karena kan yang satu megang generasi yang mungkin yang udah lama-lama lah ya. Terus yang baru ini jadi kasih masukan buat generasi-generasi kayak kita nih, masukan gimana? Karena kan mereka juga hidup terus juga bersosialisasi sama kita-kita. Jadi mungkin mereka akan lebih mengerti dan itu saling support sih menurut gue satu dengan yang lain ya, capres sama cawapresnya ini. Tapi kalau kalian nih, menurut kalian nih si Pak Ganjar sama Pak Mahfud nih, menurut kalian gimana nih? Sama sih sebenarnya, sama-sama apa ya? Punya kelebihan sama kekurangan masing-masing sih pasti Kan mereka kan. mateng gak sih? Mateng ya. Mateng dong, kalau nggak mateng nggak mungkin dia nggak mungkin dia nyalonin jadi capres sama cawapres. Terus kalau Mbak kita Pare. kalau kita ngomongin Pak Anies nih sama Pak Amin, gimana nih? Selepet dulu nggak sih? Oh, selepet dulu. yang mic-nya jatuh itu ya? Iya. Itu gimana nih menurut kalian nih soal Kesenggol kali soal ya. serba-serbinya paslon nomor 1 nih, Pak Amin sama Pak Anies yang Pak Anies, Pak Imin, Cak Imin Caimin. namanya. Oh, Caimin. Amin itu itunya kayak panggilan mereka. Lebih formal lah, Oh, gitu iya, kan. Amin. menurut kalian nih gimana nih soal paslon nomor 1 nih? Kalau menurut Mungkin ada gua, pro dan kontranya mungkin sedikit. kalau menurut gua ya Pro-nya dulu kali dan apa ya?
kurang ini juga ya, kurang ke ini dia pokoknya. Ke ini Karena gitu apa tuh? maksud Maksudnya dia apa mungkin tuh? dia kurang apa, karena Jidan juga all in Prabowo All in. kan. Oh jadi di sini all in Prabowo? Iya, semua? Iya takut dong. banget. Gue juga takut sebenarnya ngomongin ini. Oh. All in Kalau Prabowo. mungkin Bang Maisel kali ya Apa nih? komentar Anies. untuk Komentar Pak Anies Pak Anies dan sama ini nih. Cak Imin. Kayaknya Cak Imin agak Tapi kemarin yang pas di roasting Kiki tahu nggak sih? Oh iya itu. Iya kan? Betul. Itu menurut gue dia nggak baperan sih sebenarnya orangnya. Oke sih orangnya. Menurut gue sih dia Have fun orang banget. oke sih. Termasuknya Iya. orang easy Sebenarnya going. ini Iya. ya bener. satu paslon ini tuh menurut gue sebenarnya nggak baperan. Betul. Kan ada yang baperan ya mungkin dari segi itu. Kayak gitu sih. Kalau Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini tegas banget ya sih kelihatan. Tegas Iya. banget sih kelihatan. Gue sih kalau untuk Pak Ganjar sebenarnya setuju aja ya. Karena Prokernya bagus. bukan Oh bukan. karena yang nopangnya itu tau lah. Oh cepet.oyot. Nah, Itu. iya. Karena yang nopangnya menurut gua, ya bukan menurut gua sih, menurut orang-orang kebanyakan ya. Dominan lah ya. Iya, udah mendominasi banget lah orang-orang yang lain juga. Kayaknya kurang masuk deh. Tapi kurang partainya kan masuk. partainya dari Pak Ganjar iya. tuh ini banget sih. Kalau bisa dibilang Kenceng partainya dia tuh termasuk kuat loh di sini. Iya, apalagi Iya, pemegang STP, aduh. Betul. Siapa Iya itu? kan? Spill dong. Jangan. Mantan Bahasa lain, Hokage bahasa kelima lain. nggak sih? Aduh. Nah kita mau lanjut lagi nggak nih soal katanya nih KPU nih hapus nih debat cawapres nih. Oh. Wah ini termasuk yang bikin Heboh banget Pro dan kontra ya, Sumpah, kayak pasti ya. TikTok gue tuh ituan semua tentang pilpres, cawapres, sampai Cawapres. info-info debat cawapres mau dihapus aja tuh sampai ada loh. Padahal kemarin debat cawapres itu kan. Iya. Iya, benar. Tapi katanya sih hoax ya. Katanya hoax Nah, ya. kalau misalkan kita bahas hoaxnya nih, sekarang kita bahas soal masih di lingkup situ. Sebenarnya tuh kalau misalkan memang ini masih benar-benar ada nih, KPU ngehapus debat cawapres ini, menurut kalian tuh suatu keefektifan atau enggak? Menurut gua sih Nggak efektif ya. Iya. Kurang Efektif ya, ya, kurang iya. efektif. Nah, kalau kurang efektif, kenapa KPU sendiri ini mengeluarkan salah satu peraturan seperti itu? Berarti kan kalau misalkan mengeluarkan peraturan seperti itu kan memang sudah dirancang dengan baik ya, misalkan kayak gitu. Jadi memang dirancang dengan baik bahwa ini tuh sebuah keefektifan nih gitu. betul. Mungkin karena dengan dihapusnya akan lebih berfokus pada satu suara ya. Masa Oh. satu suara tapi disupport dan didukung juga gitu. Maksudnya Ya, dari belakang. demokrasi ya jadinya. Iya. Iya, tapi kalau misalnya Kayak gitu. benar-benar debat cawapres dihapus nih, kayak kita nggak tahu nih, kita Nggak bisa tahu visi-misinya mengenali, dia, kan? Benar, betul. nggak tahu Iya, pribadinya. benar. Sedangkan Iya kita kan? itu kalau misalkan jangankan kita mau milih capres atau cawapres, kita mau kenal orang pun kita harus tahu nih personality Harus gimana. kedua-duanya Benar. kita harus tahu. Karena Iya. kalau misalnya cuma satu doang terus tiba-tiba pas jadi kepilih dia bobrok, Iya, Betul. Itu susah juga. Itu Makanya kurang di setuju luar sih nalar. kalau gue ya. ya kan kurang setuju. Jadi kita harus kenal personalitinya dulu. Gimana cara dia menyampaikan visi misi dan apa sih program yang mau dia kerjain ke depan itu bagaimana, itu Betul. harus perlu banget nih, apalagi buat kita nih Perlu. generasi-generasi yang harus banyak selektif. Iya, betul. Itu harus benar-benar omongannya harus benar-benar Tata. ditata dan harus benar-benar kayak janjinya harus terpenuhi Ditepati gitu. ya. Iya. Jangan sampai kayak omong besar doang nanti jadi berantakan ke depannya. Nah sekarang nih, kalau misalnya kita milih-milih soal paslonnya, gue mau tahu nih, sebenarnya tuh kalian tuh pilihannya apa sih? Frontal-frontalan aja sih. Gue jujur-jujuran ya, awalnya gue milih paslon nomor 1. Oh iya kah? Wih. Awalnya karena Aman ya. kerja dia itu pas di gubernur bagus Nyata menurut gua. banget, iya, benar. Tapi setelah sini maaf banget, bukannya berpindah pihak atau gimana, karena benar-benar gue pengen nyari visi misi yang lebih jelas lagi, bukan dari omongan doang gitu. Betul. Apalagi gue pengen banget nih kayak mensejahterakan para pekerja gitu sih. Karena anda sendiri kan juga budak korporat. Semua kita Betul. pasti budak korporat Iya, sih. semua sih. Gitu kan. Betul. Nah kalau buat kita selang-seling aja nih, seling-seling nih. Kalau buat Santi nih, kira-kira andalannya nih apa nih, siapa nih?
Kepo dong. Ya kalau gue sebenarnya belum tahu sih Len mau milih Wah, siapa. kok bisa? Kenapa? Apa saking mereka sebagus itu? Iya karena belum ada yang gue belum serap aja gitu gimana ya. Berarti harus pendekatan lagi nih. Hmm, Ada 2 debat lagi. ya antara 1 sama 2 sih sebenarnya 1 sama Iya. 2. Tapi visi misinya harus jelas nggak sih? Ya, Harus bener. dong. Penting Kalau visi nggak jelas misi. gimana? Kalau nggak jelas kan nggak mungkin dia jadi Betul. presiden, Bapak Gidan. Kalau Bang Maisal sendiri nih, Bang Mai, gimana nih? Tetap gemoy apa gimana nih? Apa setelah kita debat nih ada perubahan nih? Kayaknya nggak ada perubahan ya. Tetap all in. Oh, All in. Begini dong Bang. Iya dong. Cheers. Sekarang nyebrang lagi nih ke Mbak Jifra. Kira-kira ini siapa nih Mbak Jifra? Untuk saat ini sih sebenarnya sama ya, masih bingung ya. Masih mau ngikutin debat-debat selanjutnya supaya benar-benar bisa milih, terus pilihannya nggak salah karena kan buat masa depan negara, Betul. masa depan kita. Betul. Jadi benar-benar harus dipilah-pilih sih dari ketiga calon itu. Iya. Apalagi kan kalau kita nih pada misalnya diajak gitu loh kayak misalnya pilih ini aja gitu loh. Iya, kita gengsi nggak kan? boleh nih jadi kaum FOMO. Jadi Bener. makanya harus pintar-pintar, ya kan? Kalau milih all in, lu apa nih? Gua lihat-lihat lu dari tadi belum milih kata gua Kalau gue mah. sih milih adalah Prabowo sih, Oh, Prabowo Gibran sih gue. All in. Ya udah, yuk. Jadi untuk hari ini tuh podcastnya gila seru-seru banget. Teman-teman kita juga keren-keren banget. Jadi buat kalian jangan lupa milih yang udah punya hak milih. Jadi see you on next podcast.